Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil hasbihi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahat suryalaya sunnah sampai PKM, khususun abina wa mursidina wa murabbi ruhina Asyik Muhammad Abdul Ghosif wa Masyur Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para staf khusus, para petani anti gempa yang dimampukan hadir pada siang hari ini. Yang mulia Bapak Kiai Haji Nawaruddin Al-Mau'ud, Bapak Dr. Rizki Haji Ma'ruf Ainur Rafi yang sudah menyampaikan kitab Fadhailus Syukur dengan tabaruknya Bapak Kiai Haji Ali Riyad STHI. Semoga semuanya Allah berikan panjang umur usia dunianya, ditambah sehat badannya, ditambah sehat kantongnya, dan senantiasa Allah berikan mereka kemuliaan dengan Allah berikan kemuliaan dengan Syekh Mursyid. Para asatizah, ikhwan akhwat, wabil khusus pemangku manaqib pada siang hari ini, Ibu Hajar Rahma beserta keluarga besarnya, senantiasa segala hajat beliau Allah kabulkan, dan Allah berikan kemurahannya, kemuliaannya dengan apapun yang Allah berikan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan untuk kita semua untuk mendapatkan karunia-Nya. Ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Bu, main HP aja. Bu, tadi cerita Syekh Abdul Qadir dalam Maqobah ke-51 dan ke Maqobah berapa? 53. Saya pengen tanya, Syekh Abdul Qadir punya anak berapa? 11. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Syekh Abdul Qadir punya anak berapa? Tanya Pak Wahyu. Ayo. Katanya kenal Syekh Abdul Qadir. Kan tadi ceritain wasiat Syekh Abdul Qadir pada Syekh Abdul Rajab dan Syekh Abdul Wahab. 2. Anaknya 2. 41. Yang diceritain kan tanya anaknya Syekh Abdul Qadir ada berapa? 41. Kata siapa? Nyai Nur. Beb. Hah? Wah, cair. Bapaknya bener aja dah. Kata saya Ada ya. Sohe. bener aja dapat 100.000. Iya. Tapi Syekh Abdul Qadir menurut riwayat mempunyai anak 49, 27 laki-laki dan 22 perempuan. Cuman yang terkenal yang mengikuti jejak beliau, anak saya juga ada yang mengikuti jejaknya dan juga ada yang tidak mengikuti jejaknya. Yang mengikuti jejak beliau hanya 13 orang, termasuk satunya adalah perempuan. Yang satu itu perempuan, yaitu Fatimah. Maka yang terkenal nama anak Syekh Abdul Qadir salah satunya Syekh Abdul Rajab, menerima wasiat dari bapaknya sekaligus gurunya agar menyampaikan Al-Quran dan hadis. Itu disampaikan. Jadi kalau kita selaku ikhwan berkumpul cuma satu yang dipikirkan oleh kita,
bergaul dengan orang miskin dan menghormati wali. Semua itu gak usah kita pikirin. Kan Syekh Hasan Basri bilang gitu. Kita duduk sama orang miskin ini pasti merasa miskin, gak bakal merasa kaya. Masalah di bawahnya. Coba kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang tidak punya. Pernahkah kita mencoba untuk ujlah seperti itu, untuk berjalan seperti itu, merasakan kemiskinan, makan dengan namanya rumput, makan hanya dengan tanah, bisa atau tidak? Tasawuf itu adalah bagaimana cara kita melakukan perjalanan orang-orang soleh yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh tersebut. Maka di situ ada ridho, di sini ada ridho, ada sabar, ada isyarat. Itulah tanda-tanda seseorang ingin mengambil ilmu tasawuf. Tidak mampu mengambil semuanya dengan dermawannya, dengan kefakirannya. Kan yang pertama dermawan. Muntah ayat tiur ya, gak usah jadi dermawan, jadi fakir saja. Seperti Nabiullah Muhammad SAW, fakirnya bukan gak punya duit, fakirnya tidak merasa punya apa-apa. Maka ditawari oleh Allah, semua punya gelar. Nabi Muhammad gelarnya apa? Abdullah, hanya hamba Allah. Yang lain ada kalimullah. Kalau coba, kalau namanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang akan aku berikan kepada engkau? Maka Rasulullah, ya Allah, cukup aku menjadi hamba-Mu. Jadi maka Abdullah. Kalau kita fikirkan seperti itu, bagaimana syariat yang Allah berikan kepada Sayyidina Abdul Qadir Jailani kepada Sayyidina Abdul Rajab atau Syekh Abdul Rajab, itu diberikan pencerahan bagaimana seseorang itu hidup di dunia ini dengan cara-cara yang dilakukan oleh para nabi. Ini kan salah satu cara-cara para nabi. Bahwa ini berarti diikuti 124.000 nabi. Kok pada kagak mau? Masa kalah sama itu kayak makan walaupun diikat doang di motor. Yang penting bawa. Maka aku bilang jangan sampai kagak bawa ke madrasah. Mendingan kalau kagak bawa jangan bawa. Harus bawa. Ini contoh bagaimana mengikuti orang-orang soleh yang sudah melakukan itu sehingga mereka mendapatkan gelar orang-orang mulia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Maka di sini bagaimana kita mempelajari orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dengan ilmu. Dengan ilmu, karena salah satu namanya dalam Fadhailus Subur, huruf yang keempat adalah huruf ain, yaitu ilmu. Tadi Kiai itu menjelaskan tentang Robbi, ba ya kan gitu, Robbi gitu, Rid, Birrul Walidain, Yadullah dan Yakin. Tapi semua itu dengan ilmu. Maka dikatakan tolabul ilmi minal mahdi ilal. Carilah ilmu dan tuntutlah ilmu. Kalau tuntutlah ilmu jangan dituntut, gak punya salah. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai di yang lahat. Tapi yang jelas tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari orang yang bisa menghidupkanmu, al-mahdi minal lahdi, yang bisa mengeluarkan dalam kantong kamu yaitu kolbu kamu agar bersinar. Itulah tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu ingin dunia dengan ilmu, man arada dunia fa alaihi bil wa man aradal akhirah fa alaihi bil wa man aradahuma fa alaihi bil. Kalau kamu ingin dunia dengan ilmu, kamu ingin akhirat dengan ilmu, ingin kedua-duanya dengan ilmu. Maka Syekh Abdul Qadir menjelaskan ilmu tersebut di dalam Maqobah yang ke-51 tersebut kepada Syekh Abdul Rajab. Bagaimana manusia yang harus hidup di muka dunia ini harus punya sifat-sifat yang dilakukan para anbiya. Maka ini harus kita praktekkan dalam keseharian kita. Kalau tidak bisa 8-8-nya paling tidak 2. Gak bisa 2, 1. Kalau gak bisa semua mati aja.
Ini dipelajari. Dan secara hakikat Syekh Abdul Qadir menjelaskan kepada Syekh Abdul Wahab bagaimana orang-orang yang sudah kembali yaitu inabah itu kalau akan berpulang pasti akan ada surat yang menyatakan sudah waktunya engkau akan pulang. Udah ada berita. Kenapa yang menerima Syekh Abdul Wahab? Kalau yang ngasih malaikat Israel. Kok Syekh Abdul Wahab bisa nerima? Emang Syekh Abdul Wahab melihat malaikat Israel datang? Suratnya itu nyampe kepada Sayyidina Abdul Wahab. Kalau buat logika kita, betul tuh Syekh Abdul Wahab bisa menerima surat dari malaikat Israel. Kan logikanya begitu. Betul tuh Sayyidina Abdul Wahab bisa menerima surat dari malaikat Israel. Kan gitu. Mengatakan bahwa Syekh akan berpulang. Ini yang saya terima waktu tahun 2011 dikala berpulangnya Ustadz Nur Hasan, ya orang lemah abang dulu. Itu pas meninggal dunia ternyata bila ada keturunannya yang tidak ikut tarekat itu tidak diakui oleh dia menjadi anaknya. Karena pas waktu menjelang ajalnya dia berkunjung di atas pembaringan, ada datang Syekh Qori Al-Yamani, datang Syekh Abdul Qadir Jilani, datang semua Syekh. Dikala anak yang satu ini menyampaikan, kamu bukan anak saya. Kenapa? Tidak sama torikohnya dengan torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah walaupun dia bertorikoh. Ini menandakan akan ada suatu kaitan, ada wasilah yang menyambungkannya kalau seseorang itu bersama dengan amaliyahnya. Maka ada perkataan dulu Ustaz Sirajuddin Usman, bila kamu menikah dan istri kamu tidak bertorikoh, kamu bertorikoh, maka kamu sudah jinah batiniyah. Sampai seperti itu, engkau akan jinah batiniyah. Sampai seperti itu. Dulu almarhum Ustaz Sirajuddin Usman sering berkata pada saya, ganti ya. Nambah. Jadi hati-hati kalau ada namanya pasangan yang pasangannya itu tidak bertorikoh, sedikit demi sedikit itu dikatakan jinah batiniyah. Kalau kita kumpul dengan jinah seperti itu akan terjadi apa? Satu kali jinah secara syariat 40 tahun doanya tidak diterima oleh Allah. Secara syariat, secara hakikat beda. Jika jahar kalimat la ilaha illallah bisa menghapus 70 dosa besar. Kalau namanya ini dikali 40 jadi berapa? 4.000 kali 70 berapa? 280.000. Bayangkan untuk namanya secara syariat dan hakikat itu berbeda. Maka Syekh Abdul Qadir menjelaskan kepada Syekh Abdul Wahab bahwasannya jasadku ada di bumi tapi ruhku bersama dengan para orang-orang yang mulia. Maka perluas ruanganku. Ini menandakan buat kita bahwasanya pelajaran dari Mangkobar itu sebagai ilmu untuk kita. Bahwasanya pelajaran itu harus dengan syariat dan hakikat. Dan harus kita lakukan kedua-duanya. Di zaman Abah Anong jelas, kalau kamu mau zikir jahan gak zikir hobi juga gak apa-apa. Karena torikohnya torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah dipakai waw. Kalau mau zikir 3 kali gak banyak yang hobi, kebanyakan waktu tahlil dulu dalam zaman itu seperti itu. Cuma la ilaha illallah 3 kali doa langsung kabul. Kalau sekarang tidak, walaupun namanya dalam keadaan terdesak apapun 3 kali tetap harus hobi. Hobi itu tidak boleh lepas. Karena hobi itu harus berjalan kapanpun, dimanapun kita berada, sampai napas itu keluar daripada jasmaniah kita. Maka ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana nasihat Syekh Abdul Qadir, hakikat kemiskinan butuh kepada orang lain. Hakikat kekayaan tidak butuh kepada orang lain. Kita ini orang miskin, hakikat kita butuh kepada Syekh Mursyid. Banyak di sini butuh sama Syekh Mursyid?
Yakin? Orang namanya disuruh ayo pada kagak mau. Yakinnya di mana? Yang pakai merah putih aja kosong. Ini seyakin-yakinnya kita bagaimana? Tapi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu terlalu berlebihan, tidak. Terlalu mulia jangan. Tapi bagaimana seimbang dengan apa yang diberikan oleh Syekh Mursyid. Karena apa? Hakikat kemiskinan butuh kepada orang. Kita ini orang miskin, kita butuh abah memberikan kita untuk bisa ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun kita maka gak bakal bingung kalau orang-orang dengan keyakinan itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, pasti tidak akan merasa gelisah. Maksud saya gelisah, tahu gak bu gelisah? Geli-geli basah. Jangan sampai gelisah. Dia geli-geli basah, maksudnya apa? Membuang air kecil, sono gitu. Kebelet, buat kalebet ke dalam. Ini pelajaran bagaimana ilmu itu bisa membuat kita cerah dalam kehidupan kita. Karena apa? Orang yang berilmu ada 3 bagian menurut kitab Bidayah wal Bidayah karangan Abu Hamid Al-Ghazali menerangkan tipe orang mencari ilmu ada 3. 1, orang yang mencari ilmu ingin mencari ridha Allah dan mencapai akhirat nanti. Hati-hati, yang berilmu juga pengen dapat ridha Allah dan mendapatkan akhirat, kehidupan akhirat. Itu jarang sekali. Orang yang mencari ilmu ini untuk mencari ridha Allah. Kita ini dapat ilmu apa? Ilmu ridha Allah. Kita sudah dapat ilmu yang tidak ragu-ragu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Allah sudah ridha kepada kita semua. Kenapa? Mengambil ilmu tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka kita sudah mengambil ilmu yang benar, mencari ridha dan kehidupan di akhirat nanti, berkumpul dengan ahli silsilah. Ada yang kedua bagian, adalah orang yang mencari ilmu hanya untuk kekayaan di dunia saja. Itu beresiko. Resikonya apa? Kalau dia menyampaikan ilmu itu tidak sesuai apa yang dilakukannya, akan berakibat fatal untuk dirinya. Contoh, orang yang punya ilmu tentang tata negara saja, bila dia salah menerapkannya akan terjadi kehancuran. Maka al-jannatu tahta nabis suyuk. Surga itu di ujung lidah kamu. Kalau lidah kamu itu mengatakan benar, itu surga kamu. Makanya jangan sekali-kali kita ngomong salah. Mulut kita ngomong salah berarti itu akan jadi doa buat kamu. Ad-du'a lughatan. Doa itu ucapan kamu. Kalau doa kamu ucapkan seperti itu, maka itu yang kau terima. Maka ada yang mencari ilmu hanya untuk dunia saja. Itu beresiko. Tapi yang lebih parah lagi, ada yang mencari ilmu untuk kemaslahatan dirinya dan merusak orang lain. Ini yang hati-hati. Maka kita sudah diberikan ilmu yakin, ainal yakin dan hakul yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Sudah yakin, ainal yakin dan hakul yakin. Karena dengan kalimat ini yang bisa membawa kita dikumpulkan dengan orang-orang mulia kembali ke kampung akhirat dalam keadaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkah semuanya, segalanya selamatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.